Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Iya. Saya mahasiswa Universitas Imada Medan mau meminta izin waktu Ibu sebentar untuk mewawancara dan saya berikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Oh, nggak lama kan, Dek? Enggak Bu, hanya beberapa pertanyaan saja. Ya, Dek. Dari mana tadi, Dek? Dari Universitas Imada Medan Ibu. Baik Ibu, saya langsung pertanyaan aja ya Bu ya. Nah, yang pertama tuh apa yang menginspirasi Ibu menjadi bidan? Apa yang menginspirasi saya itu kebetulan kan begini ya, Dek. Mama saya itu atau ibu saya itu seorang bidan juga ya. Jadi seorang bidan. Jadi saya dari kecil lah bisa dibilang itu saya sering membantu mama saya, ya, membantu orang tua saya. Jadi seiring waktu jadi saya tertarik jadi bidan ini. Tertarik, kemudian jadi bidan ini kan unik ya dia, banyak yang dikerjakan dari mulai dari hamil, dari bayi sampai dia lahir itu kita semua yang tolong. Jadi menurut saya salah satu profesi yang menarik. Jadi menarik untuk membantu orang lain, menarik untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya itulah yang menginspirasi saya. Udah pastinya yang pertama adalah orang tua saya. Oh gitu ya Bu ya. Berapa lama Ibu telah bekerja jadi bidan? Saya sudah bekerja menjadi bidan ini, Dek, sudah hampir 12 tahun. Udah lama juga ya Bu ya. Sudah 12 tahun. Jadi saya setelah tamat kuliah, saya langsung membuka praktek mandiri ini ya. Di sini saya langsung meneruskan klinik orang tua saya. Apa latar belakang pendidikan yang Ibu miliki? Saya kebetulan tamatan dari D3 Kebidanan ya. Kemudian saat ini saya sedang melanjutkan perkuliahan saya untuk mengambil S1 profesi saya. Gitu. Apakah Ibu mengikuti pelatihan atau seminar yang meningkatkan untuk keahlian Ibu? Ya sudah pasti ya dia. Kita memang harus tetap aktif belajar terus ya, karena sekarang ilmu semakin update. Jadi kita harus tetap terus belajar ya. Kalau kebetulan saya ini kan sedang kuliah dan saya juga harus mengikuti seminar-seminar untuk selain untuk menambah ilmu yang update, saya juga sedang mengumpulkan untuk SKP. Untuk karena kalau perpanjangan klinik ini kita butuh SKP nanti. Jadi dari selain kita mendapat ilmu juga membutuhkan yang tadi saya bilang. Jadi saya tetap mengikuti seminar. Di klinik ini Bu, layanan apa aja yang tersedia di klinik ini? Di sini saya sesuai dengan wewenang bidan ya. Jadi saya menolong persalinan, kemudian melakukan imunisasi pada bayi, kemudian juga pelayanan KB. Saya melakukan itu. Dan adalah beberapa kalau misalnya ada yang sakit anak atau ibu hamil bisa kita kasih obat dengan kolaborasi dengan dokter ya dia. Apakah klinik ini menyediakan layanan persalinan di rumah, Bu? Di rumah pasien gitu? Enggak lah deh, kita nggak boleh lagi bersalin di rumah ya. Peraturan kita sekarang semua ibu hamil yang melakukan persalinan harus ditolong di tempat bersalin, misalnya di puskesmas atau di klinik bidan seperti ini. Tidak boleh di rumah lagi. Nanti kalau ada terjadi resiko, jadi nggak boleh ya deh ya. Bagaimana prosedur untuk bisa berobat di klinik ini? Apakah ada prosedurnya gitu? Untuk prosedurnya ibu nggak ada secara tertulis ya, tapi kalau misalnya ada orang datang misalnya mau pemeriksaan ANC atau mau bersalin, kita bisa langsung tolong aja. Oh gitu ya Bu. Langsung tolong berarti ya Bu ya? Iya, tidak ada prosedur yang secara tertulis gitu. Apakah klinik ini memberikan konseling untuk pranikah atau perawatan setelah melahirkan gitu? Kalau untuk konseling pranikah ibu nggak pernah ya, nggak ada ya, karena kalau konseling pranikah itu selalu ibu arahkan ke puskesmas. Tapi kalau untuk perawatan setelah melahirkan itu ibu lakukan, karena kan setelah ibu melahirkan kita harus pantau dong ya 42 hari.
Jadi ibu ada melakukan untuk iya melahirkan, setelah melahirkan itu ibu ada perawatannya. Bagaimana proses persalinan di klinik ini? Apa yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil? Kalau misalnya selama ini yang untuk dipersiapkan ya yang udah pasti harus kita support ya, yang pasti kita harus persiapkan itu dari dia sebelum melahirkan atau dari ANC pemeriksaan hamil itu kita sudah harus mendukung dia dalam keadaan fisik maupun mental. Kemudian kalau saat bersalin itu tiba ya saya hanya menyediakan sudah pasti ya alat-alat untuk membantu persalinan saya, kemudian ya jiwa yang kuat dan semangat baik saya sebagai bidannya maupun pasiennya. Nah, jadi saya harus standby tempat tidur, alat-alat partu saya, seperti atau tempat tidur bayi, apa semua itu alat-alatnya yang mendukung saya siapkan. Bagaimana klinik menangani kasus-kasus komplikasi selama kehamilan atau persalinan? Kalau ibu selama ini misalnya dia ibu hamil melakukan ANC kemudian kita temukan komplikasi pada kehamilannya, itu kita langsung rujuk, bukan rujuk seperti ini deh, kita misalnya jadi misalnya plasenta previa atau dia dengan tensi tinggi itu kita pantau, namun ibu tetap kolaborasi dengan dokter objin. Kalau misalnya tidak wewenang ibu dengan komplikasi dalam kehamilan, kita lebih baik kita rujuk ke dokter objin atau kita rujuk langsung ke rumah sakit deh, karena penanganan untuk di klinik kan nanti takutnya beresiko gitu deh. Apakah klinik ini menyediakan fasilitas untuk persalinan darurat? Ya dong, kita kalau misalnya ada pasien yang emergensi, memang dalam keadaan emergensi kan nggak mungkin kita rujuk ya. Jadi kita mau melakukan asuhan ataupun tindakan awal sudah pasti kita lakukan di sini. Kemudian nanti kalau setelah itunya barulah kita lakukan mungkin rujukan. Tapi sebelumnya asuhan dan tindakan awal harus kita lakukan di sini. Apa aja program yang udah ibu tawarkan untuk mendukung kesehatan selama kehamilan? Diulangi deh. Program yang ditawarkan untuk mendukung kesehatan ibu selama kehamilan. Oh, ini program ibu. Program ibu ya kadang ibu melakukan mengajak ibu-ibu tuh ya ANC ya Bu di periksa hamil, kadang ibu promoin dengan misalnya kita kasih susu atau nanti misalnya ada senam hamil ibu buat seperti itu di sini. Kemudian nanti kadang ibu ajak mereka dengan USG seperti itu. Bagaimana Anda membantu ibu dalam menyusui setelah melahirkan? Kalau masalah menyusui itu deh, kalau misalnya setelah melahirkan, ibu selalu mengajarkan bagaimana caranya teknik menyusui. Karena kadang-kadang apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama itu kan sudah pasti belum tahu ya caranya menyusui bayi yang benar, tekniknya seperti apa gitu. Jadi ibu selalu mengajarkan teknik yang menyusui yang benar. Karena kalau ASI kita juga banyak, tapi kalau misalnya teknik menyusui kita salah, itu nanti kita bisa bermasalah di bagian payudara kita. Jadi kita harus mengajarkan teknik menyusui yang benar agar ibu dan bayinya nyaman. Apakah ada program khusus untuk bayi yang lahir prematur atau dengan kondisi kesehatan khusus? Kalau misalnya bayinya BBLR, kalau misalnya bayinya prematur, untuk asuhan atau tindakan awal ibu itu pasti rawat inkubator ya di. Tapi kalau ibu temukan seperti itu, ibu tetap merujuk bayinya. Dirujuk ya? Iya, tapi di sini ada inkubator, jadi kita masukkan inkubator dulu sambil kita menyiapkan rujukan. Bagaimana klinik menangani imunisasi dan pemeriksaan rutin bayi? Kalau untuk imunisasi awal, misalnya hepatitis B itu kan 0-7 hari ya dia, dan bagusnya itu 12 jam setelah kelahiran itu ibu tetap suntikan. Namun kalau untuk imunisasi yang lain, terkadang ibu arahkan untuk ke puskesmas atau ke posyandu terdekat. Bagaimana ibu memastikan kenyamanan dan privasi pasien selama perawatan? Ya sudah pasti ibu seperti ini ya, klinik ibu ini
bersekat-sekat atau beruang-ruang. Jadi itulah privasinya. Kalau untuk misalnya berobat atau pemeriksaan kehamilan, ibu di sebelah sini. Tapi kalau misalnya untuk persalinan, ibu di sebelah sana itu deh. Apa yang biasanya paling dikhawatirkan oleh pasien dan bagaimana ibu menanganinya? Terkadang yang paling dikhawatirkan pasien ya sudah pasti kan kalau seandainya ibu hamil, yang dikhawatirkan ya udah pasti apakah persalinannya lancar, apakah dia dalam keadaan sehat nanti dengan bayinya, seperti itu. Ya kita sebagai bidan ya selalu memberikan dukungan, selalu memberikan pemeriksaan yang baik, dan kita sampaikan apa yang telah kita periksa sehingga pasien itu merasa nyaman dan merasa sehat dan bisa untuk melakukan persalinan nanti gitu. Apakah klinik ini memiliki program feedback atau survei kepuasan pasien? Sampai saat ini belum ada, saya nggak buat. Bisa ibu ceritakan satu atau dua pengalaman yang berkesan selama ibu bekerja sebagai bidan? Pengalaman ya dia ya Yang berkesan ya, kayaknya semuanya berkesan sih, namanya kita nolong orang ya, nolong persalinan itu berkesan ya. Menurut ibu apa ya, nggak bisa satu atau dua, ini banyak panjang jadi nggak bisa ibu ceritakan, kayaknya semuanya berkesan gitu. Bagaimana sistem administrasi dan pendaftaran di klinik ini, Bu? Seperti yang ibu bilang tadi ya, Dik. Kalau di sini tuh pasien datang, kemudian kita tanya anamnesi atau apa ya, misalnya mau melahirkan atau mau meriksa hamil, kita periksa, kemudian kita catat. Nah, setelah kita catat ya kemudian pasien melakukan pembayaran. Ibu hanya menyediakan buku, register dan rawatan ibu saja. Apa aja dokumen yang perlu disiapkan oleh pasien saat pertama kali datang itu ada atau tidak perlu dokumen yang harus disiapkan pasien untuk berobat di sini? Kalau untuk dokumen nggak ada yang harus sekali ya, Dik. Tapi terkadang ibu memang meminta KTP atau KK pasiennya. Bagaimana kebijakan pembayaran dan apakah ada kerjasama dengan asuransi kesehatan seperti ya BPJS gitu? Nggak ada, kita ibu klinik mandiri. Apa saja hak dan kewajiban pasien selama mendapatkan layanan di klinik ini? Ya, hak pasien ya mungkin pasien itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, kemudian dapat pelayanan yang terpuas, mungkin puas gitu, kemudian nyaman, berhak juga mendapatkan informasi-informasi gitu ya. Jadi menurut saya haknya itu untuk pasien, berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, kemudian berhak juga mungkin mengkomplain kita ya gitu menurut ibu. Kalau untuk hak pasien ibu tidak ada secara tertulis. Tidak terasa ya Ibu, sudah semua pertanyaan yang saya berikan sudah terjawab semua. Terima kasih ya Ibu atas waktunya dan jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Namanya tadi siapa, Dek? Namanya Sylvia Maharani Pane, Ibu. Oh iya, Sylvia. Oke lah. Ya, semoga Sylvia apa ini, perawat? Iya Ibu. Oh iya, semoga Sylvia nanti menjadi perawat yang baik. Amin. Bisa menolong pasien dengan baik, ikhlas ya. Kadang-kadang deh kayak ibu, kadang walaupun ada yang tidak bayar, ya mudah-mudahan nanti ibu diganti dengan yang lain. Mungkin Sylvia pun mungkin mengerti yang ibu maksudkan. Iya, ya. Baik. Terima kasih banyak.